إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل على نبينا محمد في الآخرين وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari Jumat yang berkah ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita seraya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, dengan sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah taala perintahkan serta menjauhi apa yang Allah taala larang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita dengar kabar yang akhir-akhir ini menjadi suatu topik pembahasan mengenai gencatan senjata yang terjadi antara saudara-saudara kita para mujahidin di Gaza melawan musuh kita, musuh umat Islam, yaitu para tentara Zionis Israel laknatullah. Kita dengar bahwa sungguhnya mujahidin telah menang karena yang meminta gencatan senjata adalah dari tentara Zionis laknatullah. Namun ternyata kejadian gencatan senjata ini bukanlah suatu akhir, karena Masjid Al-Aqsa kita tercinta masih dijajah dan dinodai oleh tentara Zionis Israel. Dan bukanlah saatnya kita untuk berhenti, kemudian tidak kembali memboikot, tidak kembali berdoa dan berjuang dengan lisan kita dan dengan media sosial kita untuk terus memberitakan tentang Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Karena sampai saat ini Masjid Al-Aqsa masih belum terbebas dan negara Palestina masih belum kembali ke tangan bangsa Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terhitung sejak 1917, maka sudah 107 tahun lamanya Masjid Al-Aqsa kita yang penuh berkah telah dijajah. Dan kaum muslimin masih terus memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memperjuangkannya. Karena Masjid Al-Aqsa tidak pernah terjajah selama ini di masa Nabi SAW sampai kemudian dibebaskan oleh Umar bin Khattab hanya dalam kurun waktu 28 tahun. Kemudian di masa Salahuddin Al-Ayyubi yang saat itu dijajah oleh tentara salib dalam waktu 88 tahun. Namun di masa kita sudah 107 tahun lamanya atau bahkan lebih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa Masjid Al-Aqsa ini sangat penting untuk kita
bebaskan dan menjadi tanggung jawab kita bersama, karena Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis sangat erat kaitannya dengan kita selaku kaum muslimin. Bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mentelaah ayat-ayat suci Al-Quran, maka kita akan dapatkan banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa, yang mana yang sangat kita hafal dan sangat kita ketahui, yaitu adalah surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang berbicara tentang peristiwa Isra Mi'raj, yang mana Nabi SAW dipilihkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadikan Masjid Al-Aqsa sebagai gerbang menuju ke Sidratul Muntaha. Apakah hanya satu ayat saja yang berbicara tentang Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis? Tentunya tidak. Masih banyak lagi di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Ma'idah, di dalam surat Maryam, di dalam surat At-Tin, dan berbagai macam surat dan ayat yang lain yang berbicara tentang Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Sehingga diadakanlah suatu penelitian yang dipimpin oleh Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi bersama para timnya, yang mereka adalah para penghafal Al-Quran, dan mereka menghitung satu persatu ayat-ayat yang berbicara tentang Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Bagaimana Allah Ta'ala mengaitkan setiap kaum muslimin di belahan bumi manapun, di Indonesia yang jauh dari Masjid Al-Aqsa, Allah Ta'ala ikat dengan Al-Quran ini. Yang mana pada akhirnya ditemukan bahwa sepertiga Al-Quran berbicara tentang Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Bagaimana tidak? Karena kita ketahui bersama bahwa para nabi sangat erat kaitannya dengan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Dan kita ketahui nama lain dari Baitul Maqdis yang sudah sangat kita kenal, yaitu adalah negeri para nabi, di mana Nabi Adam alaihissalam adalah nabi pertama yang membangun Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis 40 tahun setelah membangun Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika kaumnya berusaha untuk membakarnya hidup-hidup, Allah Ta'ala selamatkan dan Allah tunjukkan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis sebagai tempat aman untuk Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Lut alaihissalam, ketika diusir oleh kaumnya yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah selamatkan Nabi Lut ke Baitul Maqdis, ke sekitaran Masjid Al-Aqsa. Nabi Musa, Nabi Harun bersama Bani Israel ketika diperbudak oleh Fir'aun, Allah selamatkan menuju ke Baitul Maqdis. Nabi Zakaria, Nabi Yahya adalah dua nabi yang menjadi imam dari Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis, serta Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang lahir dan diangkat oleh Allah Ta'ala menuju langit di Baitul Maqdis. Dan yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima satu perintah yang sangat istimewa, yang sangat mulia, yang menjadi pondasi agama kita, yaitu adalah salat. Allah jadikan Masjid Al-Aqsa adalah tempat beliau sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat untuk kemudian menuju ke Sidratul Muntaha. Maka tidak heran kalau sepertiga Al-Quran berbicara tentang Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Bahkan para ulama berkesimpulan bahwa tidak ada tempat di muka bumi ini yang lebih banyak disebut daripada Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. Dan Al-Quran mengistilahkan Baitul Maqdis sebagai Al-Ardul Muqaddasah, atau tanah yang disucikan. Karena tanah suci bukanlah Masjid Al-Haram, karena Masjid Al-Haram adalah tanah haram, tanah yang mulia. Namun tanah suci yang sungguhnya yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Ardul Muqaddasah adalah Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang sangat mencengangkan, setelah diteliti bahwa sepertiga Al-Quran adalah berbicara tentang Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis, ternyata kebanyakan ayat-ayat yang berbicara tentang Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis adalah ayat-ayat Makkiyah, yang mana kita ketahui bersama bahwa Quran Makki dan ayat-ayat Makkiyah adalah Quran, surat-surat dan ayat-ayat yang berbicara untuk menguatkan akidah. Yang disebutkan oleh para ulama
nazalat litathbitil aqidah. Turun untuk menguatkan akidah. Dan ma'asyiral muslimin, maka dengan semua paparan yang tadi kita simak bersama, dapat kita simpulkan bahwa Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis adalah akidah setiap umat muslim. Maka sungguh aneh dan sungguh mengherankan apabila umat Islam tidak mempedulikan masjidnya yang tercinta, yang penuh berkah ini, dan dibiarkan di tangan-tangan najis, tangan-tangan kotor tentara Zionis. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera membebaskan Masjidil Aqsa kembali ke tangan kaum muslimin, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan salat kemenangan di sana, salat kemerdekaan di sana ketika sudah benar-benar merdeka dari tangan-tangan najis Zionis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Thumma amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui betapa Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis sangat istimewa dan memiliki kedudukan di hati setiap umat Islam yang membaca Al-Qur'an, maka kita memiliki kewajiban untuk menyampaikannya dan untuk terus berdoa agar Allah Ta'ala segera membebaskannya dan mengembalikannya ke tangan kaum muslimin. Dan hal itu semua membuktikan bahwa kita terikat dengan Masjidil Aqsa, dengan Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan. Dan di akhir khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah membebaskan Masjidil Aqsa dengan tangan-tangan kita, kaum muslimin seluruhnya. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar umat Islam di seluruh dunia sadar akan pentingnya urusan Masjidil Aqsa yang sampai sekarang belum merdeka. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar saudara-saudara kita yang gugur ketika terjadi peperangan, gugur sebagai para syuhada, yang sakit di antara mereka semoga Allah sembuhkan, Allah gugurkan dosanya dan Allah lipat gandakan pahalanya. Dan semoga Allah segera mengembalikan para tawanan yang ditangkap tanpa ada tuduhan kembali ke keluarganya dalam kondisi yang sehat dan selamat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب أذق الصهاينة شر عذاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وامنحهم التوفيق والتمكين والعزة يا ذا الجلال والقوة. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وأخرج الصهاينة منه أذلة صاغرين وأخرج الصهاينة بني إسرائيل منه أذلة صاغرين وأكرمنا بصلاة الفتح فيه يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.